Salam damai sejahtera, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Santo Paulus mengatakan dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bayangkan, ternyata perjuangan iman kita demikian dahsyat. Bukan melawan godaan dari manusia, namun melawan godaan dari kuasa kegelapan. Seperti digambarkan sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Dan juga melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Pertanyaannya, apakah kita mampu melawan semua ini dengan hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Tentu rasanya sulit sekali, bukan? Bahkan ya mungkin saya rasa bisa dikatakan hampir tidak mungkin. Kita tahu siapa itu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Dan juga roh-roh jahat di udara itu. Mereka adalah para penguasa dunia. Mereka adalah the fallen angel, malaikat yang telah diusir dari surga. Lukas 10 ayat 18 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Mereka adalah Lucifer dan pengikutnya. Sepertinya Lucifer ini dulunya adalah salah satu malaikat agung. Namun karena dia iri hati dan dia merasa dirinya hebat, dia ingin menyamai Allah. Dia memberontak sehingga dia jatuh dalam dosa. Pengikut Lucifer ini dulunya juga adalah para malaikat juga. Jadi tentunya mereka ya pasti mempunyai kekuatan yang lebih hebat dari manusia. Namun karena mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa kembali lagi ke surga. Maka mereka berusaha menarik manusia-manusia agar turut jatuh bersamanya. Masih ingat kisah pencobaan di Matius 4? Yesus dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi dan diperlihatkan semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Kemudian iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, kalau iblis berani mengatakan akan memberikan semua itu, bukankah artinya kalau semua itu adalah miliknya? Kalau enggak, mana bisa dia memberikan sesuatu yang bukan miliknya, bukan? Nah, yang jadi masalah, kalau semua yang ada di dunia ini adalah milik iblis, bukankah manusia sejak dilahirkan otomatis dia langsung jadi milik iblis? Minimal dia sudah berada dalam genggaman godaan iblis. Untuk itu, kita perlu suatu kuasa yang jauh lebih besar untuk melindungi kita dan melawan itu semua. Kita tentu perlu perlindungan dan kuasa dari Allah, di mana tandanya adalah melalui baptisan. 1 Petrus 3 ayat 21 mengatakan kalau baptisan itu menyelamatkan. Oke, mari kita balik sedikit ke perjanjian lama. Dalam perjanjian lama Tuhan sudah membuat perjanjian dengan manusia, di mana Tuhan akan menjadi Allah dan manusia akan menjadi umat kesayangannya. Maka Tuhan akan melindungi manusia, di mana tandanya adalah manusia dan semua keturunannya akan disunat. Masih ingat umur berapa manusia akan disunat? Ya, benar, 8 hari. Di umur yang masih sangat muda. Dan itu di perjanjian lama. Kemudian di perjanjian baru, tanda perjanjian tadi diubah menjadi baptisan. Dengan baptisan, manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak Allah, dan akan memperoleh karunia Roh Kudus. Nah, istimewa bukan? Dengan baptis, kita bisa menjadi anak Allah. Milik Allah, bukan lagi milik dunia. Dan tentunya menjadikan hidup kita dalam lindungan Allah juga. Dengan menyadari semua ini, bukankah menjadi akal sehat kalau kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh lindungan dari Tuhan? Dengan kata lain ya berusaha secepat mungkin untuk dibaptis. Memang ada pendapat yang mengatakan iman dan keselamatan itu satu paket. Ya tentu saja kita setuju. Iman dan keselamatan itu satu paket. Kemudian dikatakan iman
tidak dapat dipaksakan dan kita harus menghargai pilihan seseorang untuk kepercayaannya. Ini untuk melarang anak-anak dibaptis pada usia yang sangat dini. Sepintas sepertinya kok ini agak masuk akal. Namun kalau kita telah lebih dalam lagi, apakah kita bisa menerimanya? Saya berikan satu ilustrasi. Apakah kita akan mengizinkan kalau anak kita misalnya memilih untuk tidak sekolah? Misalnya dia mau tinggal di rumah saja atau dia memilih untuk bermain saja dengan temannya setiap hari. Tentu kita tidak akan mengizinkannya, bukan? Kita akan memaksa mereka untuk bersekolah. Karena kita tahu sekolah itu pilihan yang terbaik dan kebaikan apa yang akan mereka terima. Kalau hal ini benar, tapi kemudian kita tidak mengizinkan anak dibaptis, bukankah ini artinya kita sudah menerapkan double standar? Setuju apa setuju? Juga mungkin baik kita renungkan kisah di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Masih ingat di mana ada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang yang membawanya kepada Yesus. Namun dikatakan banyak orang di sana, bahkan di muka pintu pun tidak ada tempat. Karena banyak orang tadi dan mereka tidak dapat masuk. Maka akhirnya mereka membuka atap sehingga orang lumpuh tadi dapat diturunkan di hadapan Yesus bersama tilamnya. Dan kemudian yang saya suka di ayat 5 dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, bukan hanya iman si lumpuh loh, tapi juga iman para penggotongnya karena dikatakan iman mereka. Kemudian Yesus berkata kepada si lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi kalau keselamatan butuh iman, ternyata selain dari iman kita sendiri, iman orang lain juga dapat menyelamatkan. Seperti halnya orang lumpuh tadi. Dia selamat karena iman dari 4 penggotongnya. Apalagi sekarang kita bicara tentang iman orang tua yang menawarkan keselamatan bagi anaknya melalui pembaptisan. Lagi pula kita juga perlu ingat di Markus 10 ayat 13 dan 14. Bagaimana Yesus marah kepada murid-muridnya saat mereka mencoba mencegah dan menghalang-halangi orang membawa anak kecil kepada Yesus. Bahkan Yesus sampai mengatakan, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka sebab mereka adalah empunya kerajaan Allah." Nah, sekarang apakah kita masih mau menghalangi anak-anak menerima keselamatan dari Yesus? Membawa anak-anak untuk datang kepada Yesus yang tentunya juga datang dalam sakramen. Karena sakramen kita bisa bertemu dengan Allah. Dan baptisan adalah sakramen inisiasi. Ingat, keselamatan yang Yesus tawarkan bukan hanya untuk orang dewasa saja, tapi juga anak-anak kecil tentunya, termasuk bayi. Seperti dikatakan dalam Kisah 11 ayat 14. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Nah, keselamatan bukan hanya untuk kita seorang, tapi seisi rumah. Bukankah anak-anak termasuk dalam seisi rumah kita? Dengan demikian, maka kalau ternyata kita membawa anak-anak, kalau kita tahu kalau membawa anak-anak kepada Tuhan itu penting, karena mereka akan mendapat perlindungan Tuhan, maka kita tentu akan memintakan anak-anak untuk dibaptis sejak usia dini. Karena Yohanes 3 ayat 5 juga mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Ya, kita lihat betapa pentingnya baptisan. Juga di Kisah 2 ayat 37-38. Saat orang bertanya kepada Petrus dan rasul-rasulnya, "Jadi apa yang harus kami perbuat?" Yang dijawab oleh Petrus, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bahkan Yesus sendiri dalam Yohanes 28 ayat 19 di amanat agung dia mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Nah, kalau Bible sudah mengatakan
Kalau baptisan bagi kita penting karena kita akan beroleh keselamatan, karena kita akan dibebaskan dari dosa, juga melalui pembaptisan kita dapat dilahirkan kembali untuk menjadikan kita anak-anak Allah dan memperoleh karunia Roh Kudus. Apalagi Yesus sendiri mengatakan kalau dia menginginkan anak-anak datang kepadanya. Nah, apakah kita masih mau keras hati membiarkan anak-anak kita tidak dibaptis sejak usia dini? Karena keselamatan yang Yesus tawarkan bukan hanya untuk orang dewasa saja, namun berlaku juga untuk anak-anak, termasuk para bayi. Tentu kita juga mau memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, bukan? Membawa anak untuk dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mungkin ada baiknya kita coba renungkan bersama. Apa yang terjadi bila ada seorang anak kecil yang belum dibaptis sampai meninggal? Kemana jiwanya akan pergi? Milik siapa jiwanya itu? Memang kita tahu Tuhan kita Maha Kasih, dan oleh kasih karunia-Nya dia punya caranya sendiri untuk menolong setiap orang. Tapi kenapa kita tidak memilih yang pasti-pasti saja? Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like, juga di subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.